Pada suatu malam, di perkampungan orang-orang mengadakan ronda malam untuk menjaga kampung agar aman, tenang, dan damai. Aku bersama teman-teman ikut ronda malam untuk mengisi waktu luang pada malam hari, tepatnya hari Sabtu karena besok libur sekolah. Sebelum ikut, aku dan teman-teman meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua agar tidak terjadi apa-apa. Setelah semua sudah meminta izin dan diizinkan, akhirnya aku dan teman-teman menunggu malam tiba. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya malam pun tiba. Aku dan teman-teman menunggu di pos kampung. Beberapa menit berlalu, akhirnya orang-orang dewasa mulai berdatangan. Aku dan teman-temanku ditanya oleh orang yang ikut ronda. "Tio, ada apa kamu malam-malam kesini?" tanya orang yang ikut ronda. "Aku dan teman-teman mau ikut ronda, Pak," jawab sambil bersemangat. "Oh boleh, apakah kalian semua sudah meminta izin kepada orang tua kalian masing-masing?" tanya orang yang ikut ronda. "Sudah Pak," jawabku dan teman-teman. "Oke lah, mau berangkat sekarang apa nanti?" tanya orang yang ikut ronda. "Sekarang aja karena sudah hampir jam 11 malam, jawabku dan orang-orang yang lain. Setelah semua orang setuju, aku teman-teman mulai berangkat mengelilingi perkampungan. Di perjalanan, aku dan teman-teman bercanda tawa untuk menghilangkan rasa takut dan dingin karena melewati kebun pisang yang katanya orang-orang pada zaman dulu banyak hantu pocong. Setelah melewati kebun pisang, aku bertanya kepada bapak-bapak di sampingku. "Pak, mau tanya kenapa kok kebun pisang itu diberi pagar?" tanyaku. "Karena dulu sering dibuat rebutan oleh orang-orang," jawab bapak-bapak. "Kenapa kok dibuat rebutan, kan bisa beli di pasar?" jawabku. "Karena di kebun itu pisangnya enak dan manis, beda dari yang di pasar matang karena diberi karbit." "Oh begitu ceritanya." Setelah bertanya-tanya, aku dan teman-teman hampir sampai di pos tempat berkumpul tadi sebelum berangkat. Setelah sampai di pos, aku melihat temanku yang pucat dan berkeringat. Lalu aku bertanya kepadanya, "Danang, kenapa kamu kok pucat sekali?" tanyaku. "Aku tadi melihat ada pocong di kebun pisang, tepatnya di belakang sendiri." "Ah, ngaco kamu kalau bicara. Orang aku sama teman-teman sudah menyoroti kebun pisang tadi dengan senter tapi nggak ada apa-apa." "Iya nggak bohong, aku tadi juga menyoroti pas di belakang kok ada putih-putih. Setelah itu aku menyoroti ke atas, aku melihat ada mata merah yang menyala. Seketika aku terdiam ketakutan. Gimana kalau kita cek bersama-sama?" sambil mengajak bapak-bapak tadi. "Boleh, biar kita semua tahu apa benar ada pocong," jawab temanku. Setelah menceritakan semua cerita tadi ke bapak-bapak, aku dan teman-teman mulai berjalan menuju ke tempat Danang melihat pocong, tepatnya di kebun pisang. Setelah sampai di kebun pisang, bapak-bapak tadi membuka pagar yang mengelilingi pohon pisang. Setelah membuka, aku dan teman-teman memasuki kebun pisang itu dengan deg-degan. Danang yang melihat pocong memberi arah ke aku dan bapak-bapak tadi untuk menuju ke pohon yang ada pocongnya. Setelah berjalan cukup jauh, bapak-bapak tadi terkejut karena melihat pocong tadi. Aku dan teman-teman juga terkejut sampai jatuh. Bapak-bapak yang terkejut mulai merasa curiga, kok ada pocong yang perutnya besar. Setelah dicek, ternyata itu boneka pocong untuk menakuti warga supaya tidak datang ke kebun itu, karena di samping pocong ada pisang yang hampir matang. You were always so good.